Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Oke, di video kali ini kita akan membahas selanjutan dari video yang pertama, masih mengenai vektor. Kalau di pertemuan pertama kita membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan vektor. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai dot product vektor atau perkalian vektor dengan vektor. Nah, kalau di penjumlahan dan pengurangan kan tinggal kita kurangkan, kita jumlahkan biasa. Begitupun dengan perkalian skalar, tinggal kita kalikan secara biasa. Nah, nanti di dot product ini atau gampangnya perkalian vektor dengan vektor itu ada yang sedikit berbeda dengan perkalian bilangan biasa. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkalian vektor atau dot product vektor, kita mengingat dulu apa saja yang sudah kita pelajari di video yang pertama. Misalnya di sini kalau kita kemarin kan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Tuh, misalnya kita punya vektor A, A1I, A2J, A3K, kan macam-macam ya penulisan vektor ya. Bisa berupa horizon, vertikal, ataupun dengan IJK seperti ini. Dan skalarnya P. Penjumlahan vektor misalnya ditanyakan A plus B, vektor A ditambah vektor B, tinggal jumlahkan yang I dengan I, berarti A1 dengan B1, J dengan J, A2 dengan B2, kemudian A3 dengan B3. Begitupun dengan pengurangan, sama saja. Ketika perkalian dengan skalar, skalar itu apa sih? Sebuah bilangan pasti. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Tinggal kita kalikan aja dengan masing-masing. Misalnya skalarnya P, berarti P kali A1, B kali A2, B kali A3. Begitupun ketika dikalikan vektor B, berarti B kali B1, B kali B2, B kali B3, dan seterusnya. Mudah ya insya Allah. Kemudian, ada yang hal baru juga, yang sebenarnya ini masuk di materi trigonometri yang akan kalian pelajari pada bab-bab berikutnya. Namun ini sangat kita butuhkan untuk menghitung perkalian dua vektor. Karena di sini hanya menggunakan cukup kalian hafal. Itu misalnya cos kan berhubungan dengan sudut ya. Ketika ditanyakan cos 0, berarti itu nilainya 1. Ketika ditanyakan cos 30, berarti nilainya setengah akar 3. Ketika ditanyakan cos 45, berarti setengah akar 2. Kemudian cos 60 setengah, begitu pun dengan cos 90 itu 0. Itu kalau satuannya derajat. Misalnya di pertanyaannya atau di pilihannya satuannya berupa radian atau pi. Nah, 1 pi itu besarnya sama dengan 180 derajat. Sama kan cos 0 berarti 1, cos pi per 6 berarti sama aja dengan cos 30. Dan 180 bagi 6. Kemudian 180 bagi 4, 45 berarti setengah akar 2. 180 bagi 3 berarti 60 sama aja dengan cos 60 berarti setengah. Cos 90 bagi 180 bagi 2 berarti cos 90 sama dengan 0. Cukup kalian hafal. Nanti kenapa kok bisa 1, bisa setengah akar 3, bisa setengah akar 2 dan sampai 0? Nanti kita bahas di bab trigonometri. Kalau di bab vektor cukup kalian hafal. Oke, lanjut. Dot product atau bisa dikatakan perkalian vektor dengan vektor. Nanti hasilnya berupa skala. Skala itu sebuah nilai. Gitu ya. Oke. Gini. Ada dua cara untuk mencari perkalian dua vektor atau dot product dari vektor. Ya, A dot B atau A kali B. Ketika diketahui nilainya, nilai skalar dari A dan B, tinggal kita kalikan A kali B cos alfa. Namun beda lagi ketika diketahui seperti tadi, vektor A, A1I, A2J, dan seterusnya harus kita kalikan satu per satu. Ada dua cara ya. Oke, coba kita langsung praktek biar lebih paham. Misalnya, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60,
skalar vektor A, besar vektor A 4 dan besar vektor B 3. Ditanyakan vektor A dikali vektor A kurangi B. Coba kita cek. Coba kalian amati sebentar. Sudah paham belum sampai sini? Masih bingung? Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, misalnya ini harus kita kalikan seperti biasa, seperti kita punya bilangan biasa. Nah, misalnya ini berarti yang ini kali sini. Nah, yang ini kali sini. Berarti sini ya ini. A kali A berarti A kali A ini. Kemudian A kali min B. Berarti min vektor A kali B. Nah, karena tadi yang diketahui adalah besaran skalarnya, besaran vektornya, berarti vektor A kali vektor A artinya vektor A kali vektor A cos 0. Kenapa kok cos 0? Karena A itu kan sama dengan A, berhimpit ya. Satu garis. Berarti kan sudutnya 0. Yang perlu kita ingat tadi cos 0 adalah 1, berarti 4, 1. Kemudian yang ini negatif vektor A dot produk B. Itu ya. Berarti vektor A, besaran vektor A dikali besar vektor B cos 60. 60 dapat dari mana? Coba kita cek soalnya. Oh, di sini ada membentuk sudut 60. Oke. Tinggal kita kalikan ini tadi 4 kali 3 cos 60 tadi di tabel ketemu setengah. Tinggal kita operasikan secara biasa. 4 kali 4 kali 1 16. 4 kali 3 12 kali setengah 6 16 kurang 6 10. Mudah ya? Oke, lanjut. Contoh soal nomor 2. Nah, ini kan tadi diketahui besaran vektornya. Langsung kita masukkan ke yang A kali B cos alfa, cos sudutnya. Nah, ini yang diketahui adalah titik-titiknya. Biasanya kalau di SMP dulu kan kalian pernah mengenal koordinat titik itu hanya X, Y. Ada 2. Kenapa kok ada 3? Karena ini dimensi 3. Kita belajarnya dimensi 3. Berarti kalau di dalam ruangan misalnya ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Ya naik level. Coba kita cek pembahasannya. Nah, gampangnya gini sih, kalau kalian mau mengingat biar lebih mudah mengingat. Kalau misalnya tanyakan vektor A arahnya ke B, AB, gampangnya berarti B kurangi A. Dibalik ya. Kemudian B ke C berarti C kurangi B. Berarti langkah pertama kita cari AB-nya berapa, BC-nya berapa. Kayak gini tadi. AB berarti B kurangi A. B-nya tadi berapa, titiknya kurangi A. Ketemu ini vektor AB-nya. Begitupun dengan BC. Berarti C kurangi B. Berarti C-nya berapa, B-nya berapa, tinggal ngurangin. Ketemu ini. Gitu ya. Karena diketahui koordinat vektornya, ada 3, min 4, min 3, 2, 4, dan 2. Tinggal kita kalikan. Biasa. 3 kali 2. Ini kali ini. Min 4 kali 4. Min 3 kali 2. Terus kita jumlahkan semuanya. Ketemu negatif 16. Udah ya? Oke. Biar lebih paham, kita coba bentuk lain. Tadi dicari nilai dari dot produknya. Coba sekarang kita cari besar sudutnya. Besar sudut antara vektor A yang ditanyakan besar sudut ya, berarti A-nya negatif 2i tambah C tambah 3k, B-nya 1. Kalau I saja sini ini artinya 1. Begitupun dengan C saja berarti 1. Ini berarti negatif 2, ini 1, ini 3. Ini 1, ini 3, ini 2. Oke, kita lihat pembahasannya. Kenapa kok kita arahkan ke dot produk ke perkalian? Karena yang bisa mengarah ke sudut adalah rumus
atau formula untuk mencari dot product gitu ya. Kita cari perkalian sama seperti tadi. Yang I kali I, yang J kali J, yang K kali K. Dikalikan seperti biasa. Terus dijumlahkan ketemu 7. Sampai sini ya. Kemudian kita cari besar vektor A-nya. Caranya dari ini tadi kan A, min 2, 1, 3. Kita kuadratkan semua, kita ketemu akar 14. Begitupun dengan B-nya. Kita kuadratkan, ketemu akar 14 juga. Nah, yang perlu kita ingat tadi, bentar. Oke. Yang perlu kita ingat tadi kan ini, yang kita dapat di awal tadi. Gitu ya. Kita punya di awal tadi dijelaskan bahwa A dot B vektor A ini ya, itu besaran skalar A kali besaran vektor B cos alfa. Berarti gampangnya gini. Kalau kita punya misalnya 3 kali 2 itu ya, sama dengan 6. Berarti ini sama artinya 2 adalah 6 bagi 3. Gitu ya. Aduh, jelek tulisannya. Sama dengan ini. Ketika kita mau nyari cosnya, berarti yang kiri dibagi yang ini. Tadi kita punya A dot B-nya 7. Kita cek di atas. 7 kan? Ini tadi. Kemudian besaran vektor A dan besaran vektor B sama-sama akar 14. Berarti 7 sama 14. 7 per 14 disetengahkan setengah. Nah, harus kita ingat lagi. Cos berapa sih yang nilainya setengah? Kita cek ya. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 kalau dalam sudut. Kalau dalam radian adalah pi per 3. Berarti bisa 60 atau pi per 3. Tergantung pilihannya, berarti ini pi per 3. Berarti yang C. Oke. Sementara untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai perkalian vektor dulu. Di pertemuan berikutnya kalian bolehlah membaca-baca mengenai pembagian vektor biar lebih paham. Gitu ya. Cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa menemani belajar kalian tentang matematika, khususnya tentang vektor. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat di pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.